Halo, kali ini saya akan membagikan beberapa tips untuk mendapatkan visa Schengen dari negara Czech Republic. Oh iya, mungkin negara ini kurang familiar dari yang lain, tapi pada saat kami akan melakukan pengajuan visa, negara-negara terkenal seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, itu hampir semuanya full aplikasi. Seperti negara-negara Eropa lainnya, Czech Republic juga menggunakan jasa VFS Global untuk pengajuan visa pada negaranya. Sebelum mengajukan visa, kita harus terlebih dahulu membuat akun pada web VFS Global. Akun yang akan dibuat mewakili satu orang. Namun, jika suami atau istri ikut serta, bisa dibuat dalam satu akun saja. Jika Anda sudah memiliki akun, maka Anda harus mendownload formulir visa. Setelah formulir Anda dapatkan, Anda harus mengisinya dengan tepat dan cermat. Oh ya, jangan lupa formulirnya di-print terlebih dahulu. Berikut adalah cara pengisian formulir visa turis. Isi data diri Anda dengan benar dan harus sesuai dengan dokumen yang akan Anda cantumkan. Jika kita akan mengajukan visa untuk perjalanan atau turis, maka tipe paspor yang dipilih adalah ordinary paspor. Untuk poin nomor 17, 18, dan 20, apabila Anda tidak memiliki relasi di luar negeri yang bisa menanggung, maka tidak perlu diisi. Pada poin 23 dijelaskan apa keperluan Anda, yaitu turisme, sport, dan lain-lain. Waktu pengajuan yang saya ajukan adalah 14 hari. Oh ya, di poin 25 kita harus juga menjelaskan negara mana saja yang akan kita kunjungi. Pada poin 27 kita juga bisa memilih berapa kali kita memasuki negara tersebut, baik itu 1 kali, 2 kali, maupun multiple. Pada poin 32 berisi tentang biaya selama perjalanan. Apabila kita menanggung diri kita sendiri, kita harus mencantumkan dari mana sumber dana kita. Berikut adalah contoh apabila kita membiayai untuk diri kita sendiri. Sedangkan ini adalah contoh pengisian formulir apabila kita disponsori orang lain atau orang tua kita sendiri sebagai penjamin. Di halaman 4 akan terdapat formulir pernyataan dari kita sebagai pengaju visa. Formulir lain yang juga tidak kalah penting adalah dokumen checklist visa. Dokumen ini atau formulir ini juga wajib dicetak sebelum kita memenuhi temu janji. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan adalah pertama, Schengen Visa Application Form yang sudah diisi secara lengkap. Yang kedua adalah paspor yang masih berlaku, minimal 6 bulan. Oh ya, jika paspor Anda belum ada kolom tanda tangannya, maka sebaiknya mengajukan endorsement terlebih dahulu ke kantor imigrasi. Dokumen berikutnya adalah fotokopi paspor. Cukup halaman yang berisi data diri Anda. Poin keempat adalah foto.
Poin kelima adalah kopi visa. Apabila sebelumnya kita pernah mendapatkan visa Schengen, visa Inggris, ataupun visa Amerika, maka wajib dicantumkan. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Oh ya, jika bukan WNI, maka kita wajib mencantumkan kitab atau kitas. Poin ketujuh adalah bukti akomodasi. Ini harus valid ya, dan sesuai dengan periode kita tinggal di sana. Bukti akomodasi ini bisa berupa tiket pesawat, tiket bis, tiket kereta, booking hotel, ataupun akomodasi lainnya. Poin ke-8 adalah purpose of the journey. Cover letter ini berisi poin-poin di bawah ini. Poin pertama, alasan adalah kenapa kita mengajukan visa pada kedutaan ini. Poin berikutnya adalah tentang pekerjaan kita selama di Indonesia. Jika kita membawa anggota keluarga yang akan kita tanggung, maka kita juga harus menyebutkan dalam surat ini. Berikut adalah bentuk format cover letter tertanggung. Poin berikutnya yang harus ada dalam cover letter ini adalah tujuan kunjungan. Kemudian yang juga harus dicantumkan adalah rencana singkat itinerary kita. Bentuknya seperti ini. Dalam surat ini juga harus dicantumkan dokumen apa yang akan kita ajukan. Rincian itinerary tentang tempat, negara, tanggal harus dicantumkan. Bahkan hotel dan alamat serta tiket bus pun harus dicantumkan. Berikut adalah contoh supporting letter apabila kita menanggung biaya keluarga yang ikut serta dalam perjalanan. Jika kita bekerja pada perusahaan, maka kita harus memiliki surat keterangan bekerja. Atau apabila kita freelancer, maka kita harus membuat surat yang berisi rincian pekerjaan kita selama di Indonesia. Berikut adalah contoh self-employment letter. Poin berikutnya adalah bukti finansial. Bisa berupa rekening bank, reksadana, saham, atau surat berharga lainnya. Rekening koran yang dijadikan ajuan adalah 3 bulan terakhir. Begitu juga dengan slip gaji kita. Jika kita disponsori orang lain, maka aset yang dicantumkan adalah aset orang yang menjamin kita atau mensponsori. Poin berikutnya adalah asuransi perjalanan. Poin ke-12 adalah tiket pulang pergi. Ini harus bookingan yang valid.
Bukti ke-13 adalah kartu keluarga. Baik asli maupun fotokopi harus dibawa. Oh ya, kartu keluarganya juga yang sudah diterjemahkan dan tersumpah dalam bahasa Inggris. Untuk pengaju yang di bawah 18 tahun, apabila berpergian tanpa orang tua, maka harus ada consent letter dari orang tuanya. Consent letter ini juga harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan tersumpah. Yang terpenting adalah semua dokumen harus dalam bentuk hard copy atau bentuk asli. Setelah semua dokumen lengkap, print semua dokumen tersebut termasuk form visa dan checklist dokumen. Lalu buatlah temu janji di VFS Global website. Adapun biaya visa Schengen di Czech Republic adalah 1.300.000 dengan biaya pos tambahan 9.000. Yang perlu diperhatikan adalah fee untuk VFS Global hanya dapat dibayarkan melalui kartu kredit dan bukti pembayaran akan dikirimkan melalui email Anda serta harus di-print saat Anda mengajukan visa. Demikian tips kali ini. Happy traveling!